Adakah kita di antara ayah-ayah ini yang sedih menangis ketika anak-anaknya tidak salat? Adakah di antara kita seorang ayah ini yang sedih ketika anaknya tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane, subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. Insyaallah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن نهج على نهجه صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاري أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita bersama. Kalaulah kita hitung, kalaulah kita lihat, kalaulah kita pikirkan, kalaulah kita sadar diri, dalam diri kita ini penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimulai daripada rambut, mata, telinga, kaki, semua itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah cabut salah satu nikmat tersebut, kaki misalnya enggak bisa jalan, gigi misalnya jatuh semua, mata misalnya enggak bisa melihat, maka kita sebagai hamba Allah mungkin akan berkeluh kesah dan mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa begini berat cobaan yang Engkau berikan? Semua yang diberikan Allah adalah nikmat, agar nikmat tersebut tetap ada dalam diri kita, agar nikmat tersebut bisa bertambah. Salah satu jalannya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah kekasih Allah, Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, Nabi Muhammad adalah suri tauladan. Ketika ditanya akhlaknya kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, khuluquhul Quran, akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Kalaulah kita ingin memiliki akhlak yang bagus, akidah yang bagus, maka marilah kita kembali kepada Allah, tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi ayah akidah dan akhlak untuk anak. Saya yakin kita yang hadir di masjid ini semuanya adalah laki-laki 100%. Dan insya Allah sebahagian kita sudah menjadi seorang ayah. Bahkan bukan hanya menjadi seorang ayah,
tapi sudah menjadi seorang kakek. Alhamdulillah, itu pun adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kita sudah benar menjadi ayah akidah, menjadi ayah akhlak untuk anak-anak kita? Karena ada sebahagian orang seharusnya belum cocok menjadi ayah, tapi karena umur telah lanjut jadi ayah juga karena harus menikah. Nah, ini tidak kita inginkan untuk terjadi. Jadilah kita seorang ayah ma qablan nikah wa ma ba'dan nikah. Sebelum pernikahan seorang ayah harus memiliki ilmu, dan setelah pernikahan pun seorang ayah harus memiliki ilmu. Minimal untuk menjadi seorang ayah akidah dan akhlak ada 3 yang harus kita jalankan. Yang pertama, jadilah kita seorang ayah yang senantiasa memberikan nasihat terkait tentang akidah dan akhlak, menjadi contoh yang baik untuk anak kita. Banyak orang sebagai ayah tapi belum bisa menjadi contoh. Banyak orang menjadi ayah tapi belum bisa mengajarkan akidah yang benar kepada anaknya. Tatkala ketika anaknya sedang bermain, ketika dia memberikan larangan, apa yang ia larang? Apakah untuk tidak bermain, atau dia suruh anaknya pulang untuk belajar atau salat berjamaah? Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hal yang kecil misalnya masalah makan. Betapa banyak orang Islam di akhir zaman ini kalau makan tidak sesuai lagi dengan adab yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah, banyak juga umat Islam, banyak sekali dari umat Islam yang makan dengan adab yang telah diajarkan oleh baginda Rasul. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam makan dan minum misalnya, Rasulullah memerintahkan kita untuk makan dan minum dengan tangan kanan, makan dan minum dengan duduk. Betapa banyak seorang ayah di akhir zaman ini lupa mengajarkan hal yang kecil seperti ini, padahal ini adalah hal yang besar di sisi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya yang diupamakan orang yang makan dengan tangan kiri adalah seperti syaitan la'natullah alaih. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan Imam Muslim, la ta'kulu bishimal, jangan engkau makan dengan tangan kiri, kata baginda Rasul, fa inna syaitana ya'kulu bishimali, karena sesungguhnya yang makan dengan tangan kiri itu adalah syaitan. Dalam hadis yang lainnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum falyakul biyaminih, apabila salah seorang di antara kalian hendak mau makan, wa idza syariba falyashrab biyaminih, makan dengan tangan kanan, dan apabila hendak minum, minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrab bishimalih, karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ini adalah salah satu contoh adab, contoh bagi anak kita. Ajarkan anak untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Ini adalah langkah pertama menjadi seorang akidah, ayah akidah dan ayah akhlak bagi anak-anak kita. Apalagi sekarang ini adalah momen sejarah yang sangat besar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Kita sebagai seorang ayah, mari kita ceritakan perjalanan baginda Rasul dan hikmah daripada Isra wal Mi'raj tersebut kepada anak-anak kita. Apa hikmah yang terbesar daripada Isra wal Mi'raj? Ialah salat 5 waktu sehari semalam. Adakah kita di antara ayah-ayah ini yang sedih menangis ketika anak-anaknya tidak salat? Adakah di antara kita seorang ayah ini yang sedih ketika anaknya tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yaqub alaihi salam di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, am kuntum syuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kamu menjadi saksi ketika Nabi Yaqub didatangi oleh kematian?
Apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah setelah aku wafat nanti duhai anak-anakku. Anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak-anak Nabi Yakub menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, kenapa anak Nabi Yakub harus mengatakan, menjawab menyembah Tuhanmu duhai ayahku? Padahal kita semua tahu Tuhan kita adalah Allah. Bisa saja anak-anak Nabi Yakub menjawab, na'budullah, kami akan sembah Allah. Bisa saja anak Nabi Yakub mengatakan demikian. Tapi kenapa Nabi Yakub anak-anak yang menjawab, kami menyembah Tuhanmu duhai ayahku? Sampai tentang ketuhanan pun Nabi Yakub dibawa, ayahnya dibawa, sehingga dia tidak mau menyembah kecuali Tuhan yang disembah oleh ayahnya. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini menandakan tentang betapa berpengaruhnya Nabi Yakub alaihissalam kepada anaknya, betapa bagusnya hubungan seorang ayah dengan anaknya, sampai masalah ketuhanan pun anak-anak Nabi Yakub menisbahkan kepada ayahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, senantiasa melakukan komunikasi yang positif bersama anak. Banyak seorang ayah di akhir zaman ini, berhasil dia di kantornya, berhasil dia di tempat pekerjaannya, tapi belum berhasil dia ketika mendidik anak-anaknya. Mampu dia memberi nasihat kepada orang, mampu dia mendidik orang lain, tapi belum tentu mampu dia mendidik anaknya. Tapi alhamdulillah, banyak juga di antara seorang ayah yang mampu dia mendidik orang lain, mampu juga dia mendidik anaknya. Itu adalah orang tua yang beruntung. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada beberapa anak di akhir zaman ini sudah hilang tutur dan sapanya? Ketika kita bertanya, ke mana kamu nak? Apa yang dia jawab? Ke sana. Tidak ada balasan tutur. Ke sana ya, ke sana bang, ke sana kak. Tidak ada lagi tuturan. Tutur yang bagus, tutur yang baik sudah mulai menghilang. Jangankan dari anak, sebahagian kita yang dewasa pun sudah mulai kehilangan tuturan yang baik. Tidak lagi bertutur ketika bersapa dengan orang lain. Kemana akhlak kita? Kemana tutur sapa kita yang baik? Karena kita orang Indonesia adalah orang yang bertutur sapa yang baik, berakidah yang bagus, sopan santun yang luar biasa. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang ayah. Nabi Ibrahim juga seorang nabi, memiliki dua orang anak. Terkenal anaknya, padahal banyak anak-anak yang lain. Terkenal dua, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Coba kita lihat, bukan hanya keberhasilan yang diraih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan anak Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail menjadi seorang nabi. Anak Nabi Ismail keturunannya menjadi nabi yang paling mulia. Ishak memiliki anak bernama Yakub, Yakub memiliki anak bernama Yusuf. Semua rentetan ini menjadi para nabi dan menjadi para rasul. Kenapa demikian? Karena pengaruh Nabi Ibrahim di dalam berdialog dengan anaknya luar biasa. Salah satu cuplikannya mari kita lihat. Di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya, apa kata Nabi Ibrahim hendak berdialog dengan anaknya? Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Pertama, di dalam dialog ini Nabi Ibrahim menggunakan kata ya bunayya, panggilan kesayangan. Adakah kita seorang ayah selalu melakukan panggilan kesayangan kepada anak? Ataukah sebahagian orang marah dengan keluar perkataan yang buruk kepada anak-anaknya? Nabi Ibrahim memanggil anaknya dengan panggilan ya bunayya, duhai anakku yang kusayangi. Dan perhatikan apa yang diinginkan oleh anak. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu duhai anakku? Alhamdulillah, Nabi Ibrahim alaihissalam
ketika dia menghargai anaknya, memanggil anaknya dengan panggilan kesayangan, dijawab oleh anaknya Ismail, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka anaknya pun menjawab, ya abati, duhai ayahku yang kusayangi. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, ketika anak kita masih kecil ataupun sudah dewasa, ketika dia melakukan kesalahan, mari kita tegur. Jangan biarkan kesalahan itu terus berlarut sehingga dia merasa kesalahan itu adalah sebuah kebenaran. Duhai para ayah, ketika kita hidup di dunia ini, kita adalah tuan rumah dan orang yang paling berkuasa di rumah kita. Namun ketika kita sudah wafat, tidak ada yang setuju jasad kita disimpan walaupun hanya di gerasi belakang rumah kita. Duhai para ayah, semasa kita hidup di dunia ini, hampir tiap malam kita duduk bersama anak dan istri kita di kursi kesayangan kita atau sambil nonton TV. Namun ketika kita sudah wafat, tidak ada orang yang bisa menerima kita, walaupun hanya duduk diletakkan di pojok yang paling belakang ruang tamu. Duhai para ayah, ketika kita tidur hidup di dunia ini, kita tidur di atas tilam yang empuk bersama anak-anak kita. Ketika kita wafat, tidak ada yang setuju meskipun kita tidur diletakkan di bawah lantai yang sangat hina. Hadirin kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita haruslah mengingat bahwasanya anak kita itu adalah aset. Ketika kita wafat, sudahkah siap anak-anak kita untuk mendoakan kita? Sudahkah kita siap? Bayangkan kita wafat, dikapani, diletakkan di alam kubur. Sudahkah kita persiapkan anak-anak yang mampu mendoakan kita? Ataukah kita hanya diletakkan di alam kubur, dipijak-pijaknya? Mereka pun ketika ditinggalkan berebut, berantem karena harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Duhai sang ayah, marilah kita senantiasa menjaga akidah, akhlak anak kita. Semoga kita menjadi ayah yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين ودمر أعداء الدين واعلي كلمتك إلى يوم الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قم الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane. Subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. Insyaallah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.